Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Black Word, dan hari ini kita akan membahas tentang konten yang gimana ya, sangat-sangat tidak sopan dan sangat-sangat tidak baik untuk diikuti. Kalian semua kafir kalau bukan Islam. Wah, mantap. Why? So guys, gue lihat kontennya emang selalu begini, dan memang karena sesuai dengan zaman saat ini yang harus dibahas seperti ini. Dan kita langsung ke poin pertama. Sesuai seperti biasa, kita akan membawakan 3 poin aja, simple aja, nggak usah ribet-ribet guys. Oke, poin pertama. Oke, poin pertama. Poin pertama. Nama Nabi Muhammad di kitab lain. Oke, sebelumnya kita setel dulu videonya ya. Biar sama-sama. Islam is only 1,400 years old. This is the misconception that some people believe. But there are other holy books which speak about Islam as well. What? No way. But actually yes. One of the holy books of Hindus known as Puranas, which is sacred and known to be written 3,000 years before Islam. If you read the Vishnu Purana, Part 3, Chapter 3, verses 5 to 8, you will find such text in Sanskrit. If you translate it in English, you will get this. At that time, a spiritual educator known as Muhammad arose among Mecca with his friends. Yes, you heard it right. Muhammad name is mentioned in the books of Hindus. It might be some other Muhammad. But wait. The verse continues by saying, My followers will be circumcised, without braids, with beards, who make a revolution, called to worshipping aloud, and assimilate all religions. They will eat animals without performing elaborate Hindu rituals. Not convinced yet? And verse goes on saying this. They will be known as Musalman, and they will deny the false religion. Oke, jadi kita lihat tadi di video tadi ya, bahwasannya dia Nabi Muhammad dimention di kitab tertua, yaitu Brahmanisme. Brahmanisme ya bisa jadi, bukan bisa jadi, emang Hindu gitu ya. Jadi dipecah-pecah kayak begitu biasa. Jadi dia dijelasin di video tadi ya. Kalian juga udah nonton bagaimana dia berjenggot, dia fasih dalam berbicara, dia membuat revolusi besar dan mengumumkan panggilan untuk sholat dan azan, makan daging hewan yang halal, mengecualikan babi, semua dijelasin di kitab itu. Dan guys, mention please. Brahmanisme itu agama tertua sebelum semua agama. Kan pada ngomongan agama yang muda, agama paling muda, iyalah terserah lah. Ya intinya adalah di situ dimention ciri-ciri Nabi Muhammad semua, berbrewok dan lain-lain, dan menaikkan kuda yang bisa naik ke 7 langit, yaitu apa, buraq, istilahnya kalau di istilah kita Isra Miraj. Itu semua ada di Islam. Oke guys, dan ya di situ dimention namanya Muhammad, bukan Muhammad, tapi karena mungkin ya pronounce-nya beda-beda ya orang. Makanya kalau cuman karena nama, bukan karena sebuah cerita yang sama dan lain-lain, kan ada orang ngomong Yesus sama Isa tuh berbeda apa segala, ya itu bisa dibahas dengan, ada tuh orang yang bahas, Ustadz siapa gue lupa, nanti taruh sini nih dan namanya. Bukan Ustadz, ada orang Chinese yang masuk Islam. Dia yang jelasin tuh perbedaan Yesus, dan gue gak mau pusing masalah itu terlalu belibet guys. Dan itulah dia disebutkan di kitab Hindu, agama tertua atau Brahmanisme. Oke, nah sekarang kita bahas selanjutnya di kitab Taurat dan di kitab Injil. Nah, di sini gue ngambil dari Wikipedia ya. Para teolog Muslim meyakini bahwa terdapat penyebutan mengenai Nabi Muhammad yang tersirat di dalam beberapa ayat Alkitab. Sebenarnya ya Mehmet apa-apa gue pernah baca tuh. Beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis menyatakan bahwa nama Muhammad pernah ditulis di dalam Alkitab, tetapi kemudian disembunyikan. Di sisi lain, para sarjana non-muslim umumnya menafsirkan ayat-ayat ini sebagai mengacu pada komunitas Israel atau tindakan soteriologis. Pribadi Yahweh terhadap orang Israel atau anggota komunitas yang setia, seperti dalam kasus Yesaya 42 Injil Barnabas yang merupakan teks palsu hasil pabrikasi
zaman modern awal menyebutkan secara eksplisit nama Muhammad. Beberapa teolog muslim juga mengklaim Paraskletus, bahasa Yunani penolong yang disebut oleh Yesus pada Injil Yohanes sebagai Muhammad. Ya, jadi ada beberapa pemalsuan atau pembelokan fakta kayak gitu guys, kurang lebih. So, itu di Torah dan di Injil sebenarnya masih banyak lah yang diumpet-umpetin masalah kebenaran tentang itu. Supaya apa? Supaya, ya kan kalau di Muslim sendiri, seakan-akan waktu zamannya Rasulullah lahir, mau dicuri kan Rasulullah sama kaum Yahudi, biar mau nabi dari Yahudi. Ya begitulah kurang lebih. Oke, di poin ini gue rasa cukup ya. Itu aja, gue gak mau bahas di agama lain. Karena ya udah agama tertua udah gue bahas, dan yang majority di sini juga gue udah bahas, ya Kristen dan Islam, begitupun Hindu. Oke, kita ke next point, yaitu ya terus apa tujuan Tuhan? Poin kedua ya, apa tujuan Tuhan dari semua yang diajarkan lewat semua kitab dan sehingga lu semua kafir selain Islam? Kita bahas dari agama tertua lagi. Kesel banget gue. Guys, disclaimer, gue tuh pernah tidur duduk kayak Hindu. Gue tuh pernah cinta banget sama Isa Al-Masih karena gue pernah baca Barnabas full sampai sebuku dan bapak gue gak marah. Oke? Karena gue mau tahu sebenarnya, Pak, gue gak mau cari Tuhan dengan cara gue sendiri gitu. Yang pada akhirnya gue sadar gitu. Tidur duduk tuh pegel. Dan kalau digampar pipi kanan kasih pipi kiri itu sakit. Tapi gue tetap bilang Nabi Isa is the best after Muhammad. Oke, kita bacakan di Brahmanisme dulu ya. Dalam ajaran Hindu, tidak ada pandangan bahwa Tuhan itu berbeda antara yang dipuja umat agama yang satu dan yang lainnya. Konsep dasar memahami ketuhanan. So, di sini disebutkan sastra Veda dalam Upanishad. Menyebutkan Ekam Awa Adwityam Brahman. Ya, itu bahasa India ya. Jadi artinya aja, Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya. Wow. Oke, hanya satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Dan satu ayat lagi, yaitu menyebutkan di kitab Weda ya, masih Ekam Sat Wipra Bahuda Wadanti. Artinya hanya satu Tuhan, namun orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Jadi maksudnya di sini lo paham ya? Ini 2 ayat, gue sebutin 2 ayat aja, jangan kebanyakan. Artinya setiap nabi menyebutnya beda nama. Mungkin nabinya beda turunnya di mana gitu, ya. Tapi padahal kan mirip-mirip. Allah. Ya apalagi, itu. Dan selanjutnya disebutkan di dalam kitab Injil. Oke, masalah ketauhidan ya. Masalah ketuhanan yang di poin ini. Di perjanjian kitab Ulangan Devarim 4. Ini langsung bahasa ininya ya, bahasa Israel ya. Kalau bahasa Israel gue rada bagus nih, bahasa Israel gue. Nih. Atah hare etala lada aki hasamhu. Nah, itu kitab Ulangan 4:35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Nggak ada 3, 1. Oke. Di kitab Ulangan, gue ulang nih. Ataheralate lada at kihasamhu. Mas asyidi idhasya kasyira. Ya. Itu ya. Ntar gue taruh di sini. Yang pertama. Terus yang kedua, oke. Ini kitabnya kayak seperti My Best Friend, My Soulmate. Namanya My Soulmate, My Love, My Evil. Nah, kitab Nehemia 96. Nehemia, My Friend. Gue bacain langsung ya. Ini bahasa ini Ibraninya, jadi gue rada harus tegak. Atahu hasem lepat decaca tekatah asitaet samayim se meiha samayim fecol se
taruh sini ya, editor. Arets fecol aser alaiha hayyam mim fecol aser bahem fe atah me cai ye et kulam uce pak. Artinya hanya engkau adalah Tuhan, engkau telah menjadikan langit. Ya, langit, segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Ya. Itulah. Jadi intinya adalah segalanya kembali kepada yang tadi di poin kedua ini. Semuanya mengajarkan tauhid. Dari yang paling tua sampai yang paling muda. Dari Ibrahim sampai ke Muhammad. Kayak gitu kurang lebih. Oke, kurang lebih kalian udah paham ya. Di sebelum-sebelumnya di poin 1, poin 2 udah paham. Bahwasannya semua yang ada di Brahmanisme itu ada persamaannya. Ini di video ini gue jelasin. Brahma, Saraswati, dan Ibrahim dan Sarah. Di sini, di video ini gue jelasin. Di foto video ini. Ntar kalian tinggal tonton di situ. Dan masalah Isa Al-Masih, Yesus disebutin juga di Al-Quran. Musa dengan Torahnya juga disebutin di Al-Quran. Terus kenapa kalian pada nggak mau percaya sama Nabi Muhammad, Nabi terakhir? Itu kenapa dibilang selain Islam itu kafir. Karena apa? Ya Al-Quran itu udah menjelaskan bahwa semua kejadian itu ada. Nah sekarang kalau misalkan masuk ke poin rangkuman. Ya, jadi rangkumannya adalah Islam menerima semuanya, dijadiin satu. Jadi kita cuman kayak mencakup semua. Coba lo bayangin, di Kristen ada nyanyian, di Islam juga ada. Bukan nyanyian ya, ibaratnya kayak ucapan kata-kata bijak dari Tuhan itu sendiri. Kita selalu membesarkan sholat dalam subuh, maghrib, dan isya. Kita gedein suaranya. Nah, sama aja kan kayak kita nyanyi sebenarnya. Cuman kan itu sebuah kalamullah atau kata-kata Allah. Sama kayak yang dibawain sebelum-sebelumnya. Dan kalau di Hindu pada beribadah dengan semedi, kita juga ada semedi bertafakur seperti di video ini. Ibadah celeng. Bertafakur yang diajarkan Rasulullah ada. Jadi Islam itu persatuan dari kalian semua. Kalian nih semua disatuin jadi Islam. Ada begininya. Ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada nyanyinya. Jadi kurang lebih itu adalah sebuah rangkuman. Oke? Rangkumannya apa? Bahwa Muslim Al-Quran merangkum semua yang dirangkum ke sana. Loh, kenapa dirangkum? Emang ada yang salah sama sebelum-sebelumnya? Bukan ada yang salah. Ada yang membelokkan gitu. Apa tuh? Oknum. Jangan di agama-agama sebelumnya. Di Islamnya sekarang ada yang gue di ibadah celeng nih. Gue munculin lagi fotonya. Ada yang muter. Ada yang ini. Kagak ada di luar ajaran disebut. Kalau di kita bid'ah di Islam. Oke. Cuman bedanya Al-Quran dijaga langsung sama Allah. Begitupun. Ya. Kalianlah yang berpikir. Dan semoga ini bermanfaat ya untuk membuka wacana kita bahwasannya kita semua ini sebenarnya sama, cuman kita harus mengakui satu sama lain. Ibaratnya Muslim mengakui kalian semua, kenapa kalian semua tidak mengakui Muslim? Karena peraturan-peraturannya ini sesuai dengan penyampaian Imam Syafi'i tentang bahwa Yahudi itu tuh nggak akan mau ngikutin peraturan Tuhan yang di luar nafsunya. Jadi kalau ada peraturan Tuhan, dia tahu nih Nabi Muhammad tuh Nabi, tapi peraturannya kayak misalnya kayak nggak boleh makan babi, misalnya kayak nggak boleh minum alkohol, mereka tuh nggak demen gitu. Mereka akan pungkiri itu. So guys, that's why Islam menganggap kalian kafir, karena kita menganggap kalian ada, kalian nggak menganggap Muslim tuh ada. Itu aja poin simpelnya, ya. Dan kafir itu bukan berarti harus diperangin, dibunuh dan apa segala, bukan. Kafir itu maksudnya tersesat, dan kita terus mencoba untuk selalu umat-umat Islam tuh selalu untuk mengingatkan tentang kebenaran. Contohnya Dr. Zakir Naik, ya, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Kurang lebih itu aja untuk hari ini videonya. Dan guys,
Thanks for watching dan jangan lupa untuk subscribe ya. Saya udah baca tadi dengan nada yang dari hati saya gitu loh. Bahasa Israel Ibrani yang kalian gak akan bisa. Coba ikutin. Sakit. Saya penuh keimanan tadi bacanya. Dibanding baca Al-Quran. Mirip Gufron kan gua. Ada yang komen di bawah katanya gue mirip Gufron. Gue lebih ganteng sedikit. Sorry ya. Maaf nih. Oke. So, jangan lupa subscribe dan love and peace forever. Love you all. See you in the next video. Bye.